Tabe, Berimba Kareba. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Saatnya Anda menyimak berita Sulawesi Tengah hari ini bersama saya, Angil Risma. Sejumlah berita menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah rumah dan fasilitas umum rusak diterjang angin puting beliung di Kelurahan Tabalu, Kabupaten Poso. Harga ayam melonjak di pasar tradisional Palu sepekan pasca Lebaran. Lebaran Mandura menjadi tradisi umat Muslim Palu setiap usai Idul Fitri. Inilah keadaan rumah saudara Iki. Hujan deras disertai angin puting beliung melanda Kelurahan Tabalu, Kecamatan Poso Pesisir Minggu sore. Akibatnya, sejumlah rumah warga dan fasilitas umum rusak parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Angin puting beliung yang melanda Kelurahan Tabalu ini diawali hujan deras. Sejumlah warga sempat panik dan ketakutan. Apalagi rumah rusak dan sejumlah bangunan rubuh. 2 buah sekolah dan lapangan futsal ikut rusak diterjang angin kencang yang berlangsung sekitar 10 menit tersebut. Selain angin puting beliung, hujan deras yang berlangsung sekitar 1 jam lebih mengakibatkan air meluap dan menggenangi sejumlah rumah warga dan jalan raya. Kepada Bapak-Bapak Ops Madagoraya Preventif 3 yang sudah membantu kami di Kelurahan Tabalu untuk membersihkan puing-puing akibat dari bencana angin puting beliung. Musibah yang menimpa warga Kelurahan Tabalu, Poso Pesisir ini mendapat perhatian dari pemerintah setempat dan aparat kepolisian. Mereka turun tangan membersihkan puing-puing bangunan yang rusak diterjang angin kencang. Nah, itu baru dapat kami laksanakan kegiatan SAR-nya tadi pagi jam 6.30 bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan berjalan dengan lancar, aman. Meskipun cuaca mulai normal, namun warga Kelurahan Tabalu diminta tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem lanjutan. Apalagi sejumlah wilayah di Kabupaten Poso dilanda musim hujan dan angin kencang. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Sebuah jembatan penghubung wilayah Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dengan Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso terancam ambruk. Batu bronjong yang berfungsi sebagai penahan jembatan telah hanyut terbawa banjir. Kondisi jembatan sepanjang hampir 30 meter di Dusun 4, Desa Tongoa, Kecamatan Palolo ini cukup membahayakan. Jika terjadi banjir, maka jembatan yang menjadi akses lintas kabupaten itu dikhawatirkan akan ambruk. Apalagi selama hujan dengan intensitas tinggi sering turun di wilayah yang masuk kawasan Taman Nasional Lore Lindu itu. Sebuah rumah warga rusak parah setelah diterjang banjir beberapa waktu lalu. Selain banjir, abrasi juga menjadi ancaman serius bagi warga yang bermukim di dekat sungai dan jembatan. Warga sekitar lokasi mulai khawatir jika pemerintah dan dinas terkait tidak segera turun tangan. Selain jembatan, sejumlah rumah warga juga terancam dan terdampak kerusakan tersebut. Keberadaan jembatan tersebut sangat vital bagi warga maupun pengguna jalan antar desa maupun antar kabupaten. Bisa pemerintah bantu. Oke, Mas. Melihat kadang-kadang kami sini. Aduh. Banyak juga nih. Rumah kami orang tidak punya apa-apa, bisa dibantu memperbaiki semua wilayah ini. Dan itu harapan kami. Kondisi jembatan Tongoa ini sudah dilaporkan warga setempat kepada pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada langkah konkret. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Sigi.
darat, arus mudik dan balik lebaran 2025 melalui jasa angkutan laut juga mengalami lonjakan. Penumpang kapal laut dari kota Palu menuju luar Sulawesi Tengah maupun sebaliknya meningkat signifikan. Pihak PT Pelayaran Nasional Indonesia menyiapkan 2 armada kapal laut untuk melayani pemudik. Peningkatan permintaan tersebut terutama karena tingginya antusias masyarakat menggunakan kapal laut sebagai transportasi mudik dan balik. Jumlah pemudik mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Lonjakan terjadi pada periode menjelang Lebaran atau arus mudik dan setelah Lebaran atau arus balik. Pelni yang biasanya mendatangkan kapal 2 kali dalam sebulan di momen mudik dan balik Idul Fitri 2025 ini menambah hingga 4-6 kali. Pihak Pelni juga mengoptimalkan sistem pemesanan tiket secara daring demi meminimalisir lonjakan antrean panjang di loket. Memang kita kurang lebih ada penambahan kurang lebih bisa 4-6, intinya memang frekuensi bertambah untuk layanan untuk mengakomodir jumlah penumpang yang ada di Pelabuhan Pantoloan dan pelabuhan lainnya di Indonesia. Untuk di Pantoloan, khususnya di pelabuhan ini, hari ini di tanggal 4 April merupakan yang puncak arus balik di Pantoloan yang memang sudah maksimal kurang lebih 2.028 penumpang tersebut yang akan naik berlayar menuju ke Pelabuhan Balikpapan dan Surabaya. Sampai H-1 kemarin kita kurang lebih udah 1.800, tapi online kurang lebih 1.900 orang, dan on the spot tadi kurang lebih ada sekitar hampir 200 orang yang datang ke loket di terminal Pantoloan. Harganya yang cukup terjangkau dibanding pesawat membuat jalur laut menggunakan kapal laut menjadi pilihan sebagian besar masyarakat untuk mudik dan balik lebaran. Di tahun ini, arus mudik tujuan Palu, Balikpapan, dan Surabaya menjadi yang tertinggi mencapai 1.500 penumpang. Sementara untuk arus balik, sekitar 2.028 penumpang kapal menuju Balikpapan dan Surabaya. Di momen mudik dan balik lebaran 2025, Pelni menyediakan 2 kapal sebagai alat transportasi. Di antaranya KM Lambelu dan KM Dorolonda. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu.